datang di mata kuliah Design Thinking. Ini adalah kesempatan Anda untuk menguatkan otot-otot kreativitas, mengembangkan keterampilan berkolaborasi, dan juga menantang diri untuk berinovasi dalam peran Anda kelak sebagai guru. Design thinking adalah sebuah metodologi, juga sebuah pola pikir untuk memunculkan potensi kreatif yang ada di dalam diri setiap orang. Design thinking juga dikenal dengan user-centered design atau rancangan yang berpusat pada pengguna. Menurut Rothenberg di tahun 2018 ada beberapa karakteristik design thinking. Yang pertama yaitu menciptakan pendekatan integratif untuk pemecahan masalah. Yang kedua, berorientasi pada pengguna dan menekankan pada empati. Yang ketiga, berusaha membuat ide menjadi konkret. Yang keempat, terdiri dari siklus-siklus kreatif. Dan yang kelima, perlu memiliki keanekaragaman partisipan. Yang keenam, menciptakan ruang kerja yang berkolaborasi dan kreatif. Dan yang terakhir adalah menggabungkan analisis, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi informasi, dan sintesis, menciptakan, menguji, dan mengembangkan solusi. Dalam bidang pendidikan, menurut Losser tahun 2019 menerangkan fitur-fitur khas tersebut dalam 5 karakteristik design thinking. Yang pertama, berfokus mendefinisikan kebutuhan pengguna sebelum mencari solusi. Yang kedua, terbuka terhadap hasil akhir yang tidak terduga. Yang ketiga, menerima ambiguitas atau ketidakpastian. Yang keempat, berpusat pada manusia atau humanis. Yang kelima, proses reflektif untuk meningkatkan pemahaman kontekstual dengan empati sebagai dasar pemahaman. Menurut David Kelley, salah seorang pendiri IDEO, Stanford School of Design Thinking, membagi proses design thinking menjadi 5 fase. Yang pertama adalah empathize atau membangun empati. Pada fase ini, merancang perlu membentuk pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan kebutuhan pengguna produknya. Yang kedua ada fase define. Teknik perumusan tujuan dalam design thinking juga menggunakan prinsip empatis, di mana pengguna dan aspirasi atau kebutuhannya dinyatakan secara spesifik dalam rumusan. Ideate atau ideasi menciptakan solusi. Pada fase ini, perancang akan menciptakan ide-ide solusi. Selanjutnya ada fase prototype. Fase ini adalah fase dalam mengembangkan prototype. Fase prototype merupakan waktu bagi perancang untuk mewujudkan ide dalam bentuk model yang menunjukkan fitur-fitur dari solusi. Tes atau evaluate ini adalah fase terakhir, yaitu menguji coba prototype. Dalam uji coba prototype berlaku prinsip tunjukkan, jangan jelaskan. Prototype tersebut akan menjelaskan ide yang digagas perancang. Kemudian, karakteristik seorang design thinker menurut Spencer tahun 2016 dan Rothenberg tahun 2018 dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memiliki empati tinggi. Yang kedua, berpikir integratif. Yang ketiga, optimistik. Yang keempat, eksperimental. Yang kelima, kolaboratif. Dan yang terakhir adalah gembira.
Yang ketiga ada double diamond dalam design thinking. Proses design thinking menggunakan cara berpikir divergen, konvergen, atau diverse coverage, yaitu sebuah proses di mana kita berpikir melebar, menampung semua informasi dan ide seluas-luasnya. Sebaiknya proses coverage adalah berpikir mengerucut, yaitu mengorganisasi dan menyeleksi sehingga diperoleh informasi atau ide paling bermakna untuk ditindaklanjuti di masa berikutnya. Serta konsep yang terakhir adalah design thinking versus scientific thinking. Scientific thinking lebih berfokus pada apa yang benar atau yang salah. Sedangkan design thinking berfokus pada apa yang bisa dilakukan, dengan kata lain mencari solusi atau inovasi. Dalam konteks ini, design thinking sebenarnya dapat melengkapi scientific thinking karena kreativitas dan atribut-atribut lain dari design thinking dapat memberi nilai tambah dalam pengambilan keputusan. Demikianlah penjelasan tentang design thinking di topik 1 ini, dan akan dilanjutkan di video kedua mengenai fase empathize, menggunakan empati untuk membangun pemahaman. Terima kasih.